Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, para pejuang tes CPNS dan P3K, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Rahmat Heldi HS, channel yang terus memberikan informasi penting terkait perjuangan kawan-kawan. Kawan-kawan, kali ini channel YouTube Rahmat Heldi HS akan memberikan informasi terkait dengan poin penting Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jika kawan-kawan baru bergabung dengan channel ini, mudah-mudahan kawan-kawan bisa subscribe channel ini. Kawan-kawan, ini dia informasinya poin penting dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Kalau kawan-kawan membaca tentu banyak ya lembaran-lembarannya, tetapi di sini dibuat menjadi poin-poin pentingnya saja. Tinggal kawan-kawan pahami, semoga kawan-kawan yang akan ikut tes nanti di tahun 2022 ini kawan-kawan semua lulus ya. Ini kawan-kawan poin penting dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Pelamar P3K 2022 terbagi dua kategori kawan-kawan ya. Pelamar P3K Guru 2022 terbagi dua kategori. Kategori pertama pelamar prioritas dan kategori kedua pelamar umum ya. Ada pelamar prioritas, ada pelamar umum ya. Seperti apa ini informasinya? Yang termasuk kategori prioritas adalah A. Prioritas 1 THK 2 yang memenuhi nilai passing grade pada seleksi P3K tahun 2021 itu ya, yang termasuk prioritas. Kemudian guru non ASN yang memenuhi nilai passing grade pada seleksi P3K tahun 2021. Karena apa kawan-kawan? Tahun 2021 itu sudah banyak yang lulus mencapai passing grade tapi formasinya tidak ada, maka itu menjadi prioritas kawan-kawan. Prioritas selanjutnya adalah lulusan PPG ya, ini yang sertifikasi guru ya. Lulusan PPG yang memenuhi nilai passing grade pada seleksi P3K tahun 2021. Lulusan PPG kemudian nilai passing grade-nya juga lulus, tetapi tidak ada formasi juga masuk ke dalam prioritas di tahun 2021 kemarin ya. Kemudian guru swasta yang memenuhi nilai passing grade pada seleksi P3K tahun 2021. Ini adalah prioritas 1 yang nanti akan langsung diangkat bila mana tahun 2022 ini dibuka P3K-nya ya. Itu kawan-kawan ya, prioritas 1 kawan-kawan. Mudah-mudahan dipahami. Yang belum subscribe kawan-kawan, silahkan subscribe channel ini. Kemudian ada yang B kawan-kawan, ini prioritas kedua. Apa itu prioritas kedua? THK 2 kawan-kawan ya. THK 2 ini juga bagian daripada prioritas. Kemudian C prioritas ketiga ya. Prioritas ketiga guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Itu juga menjadi prioritas. Ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Prioritas yang ketiga guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Itu juga menjadi prioritas, tetapi masuknya ke dalam prioritas ketiga. Itu ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kawan-kawan paham. Tidak usah membaca Permenpan RB-nya, cukup kawan-kawan, ini intisarinya kawan-kawan ya. Kemudian ada yang termasuk kategori umum kawan-kawan. Apa itu kategori umum? A. Lulusan PPG yang terdaftar pada database kementerian. Lulusan PPG yang terdaftar pada database kementerian, tetapi yang kemarin tidak lulus passing grade atau kemarin tidak ikut ya. Ini masuknya ke dalam kategori umum. Lulusan PPG yang terdaftar pada database kementerian, tetapi ini tidak menjadi prioritas kawan-kawan ya.
Kemudian yang B, pelamar yang terdaftar di Dapodik, kawan-kawan ya. Pelamar yang terdaftar di Dapodik ini masuk ke dalam kategori umum. Nah, ini dia kawan-kawan tahapan seleksinya, kawan-kawan ya. Tahapan seleksi A, seleksi administrasi dilakukan oleh panitia seleksi daerah Panselda. Kemudian yang B, seleksi kompetensi. Untuk prioritas 1 menggunakan nilai hasil seleksi tahun 2021. Karena kemarin itu sudah lulus tahun 2021 itu kawan-kawan sudah lulus passing grade, maka hasil nilai kemarin itu yang dipakai ya. Kemudian untuk prioritas 2 dan 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian ya. Untuk prioritas 2 dan 3 itu dilakukan dengan menilai kesesuaian. Kemudian 1, kualifikasi akademik ya. Jadi ada seleksi administrasi, kemudian juga di sini ada seleksi kualifikasi akademik, ada kompetensi kinerja dan 3 kinerja. Itu tahapan-tahapan seleksinya. Dan yang keempat, pemeriksaan latar belakang background check untuk pelamar umum menggunakan sistem CAT UNBK. Ya, jadi kawan-kawan untuk pemeriksaan latar belakang background check untuk pelamar umum menggunakan sistem CAT UNBK yang tidak terdaftar di mana-mana baru mau ikut, baru menggunakan pemeriksaan latar belakang ya, background check untuk pelamar umum menggunakan sistem CAT UNBK. Boleh juga yang tidak terdaftar di Dapodik dan sebagainya kawan-kawan ya, tapi tidak menjadi skala prioritas. SK P3K, nah kawan-kawan ya, dari Perman PAN RB nomor 20 tahun 2022 itu isinya ya, SK P3K berlaku minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Berarti kalau daerahnya sudah tidak butuh kawan-kawan, maka kawan-kawan bisa diputus hubungan kerjanya ya. SK P3K berlaku minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah ya. Mudah-mudahan sih kebutuhannya lama kawan-kawan ya. Tetap semangat kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan terus memberikan informasi-informasi penting untuk kawan-kawan semua. Dari channel YouTube Rahmat Heldi HS, mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.